Nah, pemirsa, penurunan harga bahan bakar minyak kemarin membuat sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Surabaya diserbu oleh konsumen. Dan akibatnya sejumlah SPBU kehabisan stok BBM. Tapi turunnya harga premium dan solar ternyata tidak berdampak terhadap turunnya tarif angkutan umum. Seperti di Serang, Banten, angkutan umum masih mematok tarif lama. Mulai kemarin, pemerintah kembali menurunkan harga BBM. Penurunan harga ini membuat warga langsung menyerbu SPBU untuk mengisi BBM. Akibatnya, sejumlah SPBU di Surabaya mengalami antrean panjang pengendara yang akan mengisi BBM. Bahkan sejumlah SPBU mengalami kehabisan BBM, khususnya solar. Kekosongan solar ini dikeluhkan pengendara mobil yang menggunakan BBM solar. Mereka mengaku kebingungan mengisi solar karena mayoritas SPBU di Surabaya kehabisan solar. Sulit nggak cari solar ini? Sulit Mas, cari solar mana-mana nggak ada. Nggak ada. Iya. Sudah berapa SPBU yang? Sudah 4. Sudah 4 SPBU Iya. Semua Mas ya? Iya. Sementara itu, menanggapi banyaknya SPBU yang kekurangan stok BBM, Pertamina menegaskan tetap menjamin kesediaan BBM untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Banyaknya SPBU yang kekurangan stok BBM dikarenakan serbuan warga yang hendak mengisi BBM. Sejauh ini kalau kecurangan ini kami rasa tidak mungkin ya, dan kami rasa juga tadi sebetulnya bukan disebut kelangkaan ya, tapi sempat memang ada beberapa SPBU yang kehabisan stok, tapi ini bukan kelangkaan ya, kalau kelangkaan. Sementara itu, kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga BBM ternyata tidak berdampak terhadap tarif angkutan umum. Di Serang, Banten, para pengelola angkutan masih menerapkan tarif lama. Tarif tersebut diberlakukan karena belum ada kebijakan dari pemerintah menurunkan harga tarif angkutan dari tarif yang lama ke tarif yang baru. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Serang, Banten, Solihul Hadi dan Herbert Marbun, Raja Wali Televisi. Nah, terkait dengan penurunan harga BBM per tanggal 5 Januari kemarin, bagaimana dampaknya terhadap tarif angkutan umum Jakarta dan apakah Organa DKI sudah menurunkan tarif di angkutan umum Jakarta? Kami sudah terhubung dengan reporter Raja Wali Televisi Nova Naya Antaka di Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat. Naya, silakan sampaikan laporan Anda. Ya, selamat pagi Niki dan juga pemirsa RTV. Pasca penurunan harga bahan bakar minyak bersubsidi seperti premium, solar dan Pertamax yang berkisar 150 hingga 750, namun yang di sini yang paling signifikan mengalami penurunan yaitu solar, yaitu sebesar Rp750. Dan untuk itu akan berdampak pada angkutan umum seperti Kopaja ataupun Metro Mini yang memang bahan bakarnya menggunakan solar. Langsung saja saya akan menanyakan tanggapannya kepada salah satu supir dari Metro Mini di salah satu terminal Senen, Jakarta. Halo Bapak, selamat pagi. Pak, ini bagaimana Pak tanggapannya misalnya jika Organda akan menurunkan tarif untuk angkutan Metro Mini akan menurunkan angkutan Metro Mini seiring turunnya harga BBM Pak, harga solar khususnya? Ya setuju aja, soalnya kalau asal sesuai itunya ya penurunannya gitu. Apakah ada pengaruhnya nggak sih Pak sama setoran ataupun harga-harga underdeal dan lain-lainnya Pak kalau misalnya harga tarifnya turun? Ya pastilah, pasti ada, pasti. Lalu bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ya kalau solar turun istilahnya kan ya ongkosnya turun juga nggak apa-apa, tapi sesuai sama itunya gitu, penurunannya gitu. Sama. Kalau misalnya Organda sudah menurunkan, itu sudah siapkah Bapak untuk menerima tarif baru ini turun? Ya siap kalau sesuai sama itunya. Ya solar kan turunnya berapa, ya ongkosnya harus disesuaikan lah turunnya gitu. Berarti memang sudah siap ya Pak ya dari driver sendiri ya, dari supir sendiri ya. Lalu pemirsa, selain dari segi supir Metro Mini juga kita akan bertanya langsung kepada pengguna jasa Metro Mini. Halo, selamat pagi Ibu Sumini. Ibu, bagaimana Ibu tanggapannya bila tarifnya itu turun Bu? Alhamdulillah seneng juga gitu, malah enteng gitu, nggak berat gitu. Lalu Ibu kira-kira kalau misalnya turun berharapnya itu berapa sih Bu turunnya? Berapa aja. Oke. Ya pemirsa, itulah salah satu tanggapan dari pengguna Metro Mini atau
yang selalu menggunakan jasa Metro Mini dan memang berharap kalau misalnya harga dari tarif angkutan umum itu turun memang sangat diharapkan sekali, dan dari segi supir sendiri juga akan menyiapkan diri untuk menerima keputusan dari Organda apakah tarif itu akan diturunkan atau tidak. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Terminal Senen, kembali ke studio. Terima kasih Nova Nayantaka melaporkan dari Terminal Bus Senen Jakarta Pusat. Dan pemirsa, penurunan harga BBM yang ditetapkan mulai kemarin tentu diharapkan akan menurunkan pula harga sejumlah kebutuhan termasuk tarif angkutan umum atau transportasi. Tapi benarkah tarif angkutan umum juga akan diturunkan? Kami sudah terhubung via telepon dengan Ketua Organa DKI Jakarta, Syafruhan Sinungan, melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Syafruhan. Selamat pagi Mas, apa kabar? Ya Bapak, langsung saja, seiring turunnya harga BBM, apakah Organda akan berencana menurunkan tarif ongkos transportasi? Ya, ini ada dua masalah yang penurunan BBM ya. Pertama itu premium sama solar ya. Yang premium ini kalau di wilayah Jabodetabek ini turunnya 350. Dari 7.400 menjadi 7.050. Berarti ada penurunan 350. Kemudian yang kedua ini solar. Solar ini dari 6.700 menjadi 5.950. Berarti ada penurunan 750. Nah, saya mesti jelaskan khusus konsumsi untuk premium itu kan dikonsumsi oleh angkutan umum yang jenis taksi sama mikrolet. Ya. Nah, ini yang turunnya 350 ini tidak mungkin bisa mempengaruhi penurunan tarif untuk taksi sama mikrolet. Karena tarif ini terakhir itu ditetapkan di awal 2014 ya. Jadi di awal 2014 sampai dengan kurun waktu sampai akhir tahun kemarin itu terjadi peningkatan biaya operasional yang menyangkut biaya operasional kendaraan itu sendiri. Untuk perawatan kendaraan itu kenaikannya 36%. Dampak dari kenaikan spare part yang fast moving. Jadi spare part yang fast moving itu contoh misalnya oli, kopling, rem, kemudian juga busi, termasuk ban. Nah, kenaikan-kenaikan inilah yang membuat kesulitan pengusaha untuk menurunkan tarif yang dari bahan bakar premium untuk taksi sama mikrolet karena tingginya biaya perawatan gitu ya. Lalu bagaimana dengan bus akap Pak yang kebanyakan menggunakan bahan bakar solar dan kita tahu bahwa harga solar turun signifikan? Ya, nih, harga solar yang turun 750 ini dikonsumsi oleh bus kota dan bus-bus akap termasuk AKDP ya. Jadi bus kota ada dalam provinsi. Ini yang akan kita kaji ulang seberapa besar penurunan yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah ini mungkin dalam minggu ini ada keputusan nanti. Berarti dalam waktu dekat belum ada penyesuaian tarif Bapak? Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada keputusannya Mas. Karena ini kan perlu, kalau yang akap itu perlu kita bicarakan dengan Kemenhub, Dirjen Perhubungan Darat. Kemudian kalau yang AKDP itu dengan Disub, atau bus kota juga dengan Disub gitu. Satu lagi Bapak, ini seberapa besar pengaruh harga BBM terhadap penentuan tarif angkutan? Artinya dalam struktur tarif harga begitu, nah BBM ini menyumbang komponen berapa persen Bapak? Jadi BBM ini dalam struktur tarif menyumbang tidak sampai 20%. Yang terbesar itu adalah biaya investasi, kemudian biaya sewa gedung dan pool, kemudian biaya operasional. Nah biaya operasional ini yang menjadi biaya rutin. Ini yang terbesar di dalam struktur tarif gitu. Sehingga BBM ini hanya biaya operasional itu termasuk biaya UMP ya. Umumnya UMP kita itu di atas kita bayar untuk karyawan itu pasti di atas UMP lah ya. Kemudian struktur BBM ini tidak mencapai 20%. Jadi kenaikan atau penurunan misalnya terhadap BBM khusus yang premium yang cuma 350 untuk wilayah Jabodetabek ini akan sulit untuk penurunan tarif angkutan umumnya yang jenis taksi dan mikrolet. Nah, yang lagi kita bahas detail ini adalah yang solar gitu ya. Karena gini, saya mesti jelasin kalau yang solar di dalam konteks apalagi yang bus kota ini sering tidak ketemu ritasi.
Penargetasi itu penentuan penghasilan daripada biaya operasional tersebut ya. Di Jakarta itu untuk mencapai sekarang kalau dulu bisa tercapai 6 rit ya, 6 rit itu berarti 12 perjalanan. Sekarang ini mencapai 3 rit saja, berarti 6 perjalanan itu sangat sulit karena traffic jam yang luar biasa di wilayah khususnya Jabodetabek ya. Baik, terima kasih.